Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dapat melanjutkan kegiatan belajar, yakni pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita menjadikan ilmu yang barokah, manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita semua akan membahas tentang indahnya saling menghormati, yang mana nanti pembahasan pokok bahasannya ada pada surat Al-Kafirun yang mengajarkan kepada kita toleransi antar umat beragama. Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat, dan mukjizat Al-Quran tidak sama dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu, karena mukjizatnya Nabi Muhammad yang berupa Al-Quran ini bersifat universal sepanjang masa. Sedangkan mukjizatnya nabi-nabi terdahulu hanya pada masa itu saja. Kemudian membaca Al-Quran itu bernilai ibadah, dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semua di hari kiamat kepada orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran merupakan sarana kita semua untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pentingnya orang Islam itu harus membaca Al-Quran. Al-Quran tentunya juga ada adab-adabnya. Yang pertama yaitu berwudu. Kenapa kok kita harus berwudu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, janganlah kamu menyentuh Al-Quran dalam keadaan yang tidak suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran dalam keadaan batal atau tidak punya wudu atau berhadas. Kemudian yang kedua adabnya yaitu menghadap kiblat. Yang ketiga mengucapkan ta'awud, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim, dan membacanya harus tartil, tidak boleh membaca dengan tergesa-gesa. Kemudian merenungkan maknanya, apa yang kita baca maknanya mengajarkan kita seperti apa. Selanjutnya, jika sudah selesai, maka diakhiri dengan membaca Shadaqallahul Azim, dan ditutup dengan mencium Al-Quran. Marilah kita simak bersama-sama bacaan surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Artinya ayat 1, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat 2, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat 5, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
Ayat terakhir, ayat 6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita bahas bacaan atau tajwid yang ada pada surat Al-Kafirun. Yang pertama ada bacaan mad jaiz munfasil, yakni apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau di lain kata. Kemudian yang kedua ada bacaan ikhfa, artinya yaitu samar, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu huruf ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, qaf, fa, kaf. Jadi cara membacanya yaitu dibaca samar. Contoh, antum, tidak boleh dibaca antum. Jadi harus samar, nunnya harus samar ketak, antum. Selanjutnya ada bacaan idgham bihunna. Idgham bihunna adalah memasukkan dengan dengung, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Contohnya abidum ma, tidak boleh dibaca abidun ma, jadi harus dimasukkan dengan dengung, yaitu abidum ma. Selanjutnya ada bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah yaitu bacaan yang dibaca memantul apabila ada huruf yang diwaqafkan atau dibaca mati, yaitu hurufnya qaf, to, ba, jim, dal, atau biasanya disingkat dengan qotbujatin. Contohnya a'bud. Jadi tidak boleh dibaca a'bud, gitu tidak boleh, harus a'bud, harus ada memantulnya. Selanjutnya penjelasan tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun merupakan surat dengan urutan ke-109 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dan surat Al-Kafirun ini turunnya sesudah surat Al-Ma'un. Selanjutnya surat Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir, sehingga mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri-sendiri. Maksudnya dulu pada surat Al-Kafirun sebelum diturunkan, orang-orang kafir mengajak Kanjeng Nabi Muhammad untuk bergantian beribadah menurut orang kafir. Jadi Nabi Muhammad diajak menyembah berhala, kemudian Nabi Muhammad nanti kelak juga akan diikuti oleh orang kafir untuk menyembah kepada Allah. Maksudnya bergantian dalam beribadah. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengikuti menyembah berhala. Nanti orang kafir mengikuti menyembah kepada Allah. Kemudian turunlah surat Al-Kafirun ini sebagai jawaban penegas bahwa tidak boleh ada kompromi dalam kegiatan beribadah. Jadi sampai di ayat yang ke-6 dijelaskan dengan tegas, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, sampai sini bisa dipahami ya materi kita pada hari ini tentang surat Al-Kafirun. Jadi surat Al-Kafirun ini mengajarkan kita tentang batasan toleransi terhadap umat selain yang umat beragama non-Islam. Jadi kita selaku umat Islam punya batasan toleransi ketika berinteraksi dengan umat non-Islam. Selesai juga pembahasan kita pada materi hari ini. Jika ada yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan langsung WA pribadi ke Bapak atau bisa ditinggalkan pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Sebelum pelajaran Bapak akhiri, marilah kita semua berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah manfaat dan menjadikan sampean anak-anak semua
menjadi sukses dunia dan sukses di akhirat. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Penjelasan pada pagi hari ini tentang surat Al-Kafirun mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.